Baiklah, para mahasiswa dan mahasiswi, kita kembali melanjutkan kuliah kita pada saat ini dengan zaman eh, yang kita kenal dengan zaman modern dan postmodern, ya. Di zaman modern dan zaman postmodern ini kita akan mengikutinya. Kalau kisaran waktunya berarti itu sekitar tahun 1800 sampai sekarang, ya. 1800 sampai sekarang. Nah, perkembangan misi yang sudah saya jelaskan tadi kepada saudara-saudara dengan jelas bahwa kita melihat sebetulnya pergeseran misi tidak dapat kita identifikasi dengan tajam, karena memang sepanjang era dia hanya mengalami modifikasi pertumbuhan yang sedikit berbeda dari zaman-zaman sebelumnya. Namun pada abad ke-20 setelah era pencerahan, dia masih juga bisa dihayati di dalam perjalanan sejarah ataupun metode misi pada era sebelumnya. Dan begitu juga pada gereja pada zaman ini, kita sebenarnya misi gereja itu tidak terlalu mudah kita lukiskan karena memang beragam. Tetapi karena dia beragam, maka kita memakai istilah yang disebut dengan istilah mosaik. Jadi mosaik itu adalah berbagai macam pancaran warna yang kemudian bisa dipersatukan sehingga membentuk satu bangunan atau lukisan yang indah seperti itu, gambar yang indah bisa dinikmati. Dan namun itu adalah satu peluang juga untuk kita, bagaimana kita bisa mempelajari usaha kita untuk mempelajari bagaimana paradigma muncul di dalam zaman modern dan postmodern pada saat ini. Nah, kemudian kalau dilihat dari dimensi historis, gerakan modern dan postmodern ini, kita juga memulai apa yang disebut dengan gerakan keesaan gereja, gerakan ekumenis yang muncul di zaman modern dan postmodern, mulai membuat para misionaris melihat bahwa memang gerakan misi ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh elemen-elemen Kristen tanpa memperhatikan, tanpa melihat lagi apa latar belakangnya, karena memang ada paradigma berbeda yang ditawarkan. Jadi, namun perlu kita ingat, modernisme dan postmodern itu memang satu hal yang teramat berbeda, walaupun sukar ditelusuri perbedaannya, tetapi sebetulnya jauh berbeda. Artinya dikatakan bahwa modernisme itu kan peradaban yang menggunakan rasio akal budi, itu yang menjadi ciri dari modernisme. Itu adalah kebangkitan dari akal budi kita, kebangkitan dari yang disebut pada zaman era pencerahan di barat. Jadi akal budi itu dijadikan sebagai patron, dijadikan sebagai yang utama untuk menuntun perjalanan hidup manusia. Jadi sifatnya sangat antroposentris sekali, ya. Sifatnya sangat antroposentris sekali. Jadi manusia menjadi primadona, menjadi eksistensi yang sangat otonom. Itu yang dilihat dengan berkembangnya yang kita sebut dengan revolusi ilmu pengetahuan, lalu ekspresi dari para manusia yang semakin canggih, semakin bebas, kreatif dan inovatif. Dari sini kemudian lahirlah revolusi industri, revolusi ekonomi, revolusi industri modern sampai ke zaman digital pada saat ini. Jadi itu memang mengakibatkan ada pergeseran nilai-nilai yang cukup tajam dari spiritualitas kepada akal budi di zaman modern ini. Nah, tetapi pada zaman postmodern itu kemudian dicoba dikritik lagi. Postmodern mengatakan tidak, bahwa bukan manusia. Artinya sistem yang dibuat oleh manusia melalui ilmu pengetahuan bukanlah satu-satunya cara, dan juga bukan cara yang utama untuk mendatangkan kebahagiaan kepada manusia. Jadi artinya itu
bisa saja, tetapi itu bukan yang mutlak, bukan yang absolut, tetapi salah satu cara kreatif dari manusia. Jadi ilmu pengetahuan selalu harus bersanding dengan spiritualitas. Itu yang terjadi, ketegangan antara modern dan postmodern. Jadi postmodern itu menawarkan suatu wawasan yang di luar modernisme, yang justru postmodern membuka dirinya untuk budaya, untuk peradaban-peradaban dan hal-hal yang lainnya. Jadi tidak ada lagi sesuatu yang hanya menekankan antropocentrisme atau manusia, tetapi kembali kepada pengalaman, budaya dan peradaban-peradaban manusia. Itu yang terjadi. Nah, jadi pergeseran yang paling penting kalau kita telusuri dari bukunya David Jebos, dia mengatakan ada 7 pergeseran sebetulnya, dan saya berpikir di antara kalian sudah ada yang menuliskan itu di tugas-tugas sebelumnya ya, dan saya hanya mengulang saja. Yang pertama, Bos katakan pergeseran rasionalitas ya. Bos mengatakan pergeseran rasionalitas. Artinya Bos bukan menolak rasionalitas, sebab manusia membutuhkan rasio sebagai pendorong sehingga ilmu pengetahuan bisa berkembang. Tetapi rasionalitas tanpa dimensi religius, maka manusia akan merasakan kekosongan di dalam kehidupannya. Itu yang kemudian Bos katakan ada pergeseran rasionalitas kepada dimensi yang lebih religius di zaman modern, di zaman postmodern ini. Lalu kemudian yang kedua adalah pergeseran skema dari subjek dan objek. Nah, kalau dalam masa modern di warisan dari abad pencerahan, maka bumi ini dilihat sebagai objek. Ya, bumi dilihat sebagai objek dan manusialah yang menjadi subjek. Dan sehingga bumi bisa dikuasai, dieksploitasi atau dimanfaatkanlah untuk memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi manusia. Manusia melihat bumi ini adalah sesuatu objek yang bisa dieksploitasi. Dan Posmo menolak itu. Di Posmo seharusnya manusia melihat bumi ini sebagai ibu, karena memang kalau secara alkitabiah harusnya memang iya, kita dilahirkan dari rahim bumi sebab kita berasal dari tanah, misalnya dari kitab Kejadian itu. Oleh karenanya bumi ini adalah bersama dengan kita merupakan subjek-subjek. Artinya bumi juga bergantung kepada kita, kita pun bergantung kepada bumi, dan bersama-sama kita akan membuat kehidupan yang lebih baik di antara bumi dan kita, sehingga tempat ini menjadi tempat yang lebih baik untuk kita diami. Nah, itulah yang artinya mendatangkan nilai-nilai kerajaan Allah ya di bumi yang kita tinggali ini, sejalan dengan misalnya kalau kita ingat doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya bumi ini bukan sekedar objek, tetapi dia juga menjadi subjek yang bisa mendatangkan bagi kita suasana kerajaan Allah yang kita hidupi bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah penemuan kembali dimensi teologis. Ya, jadi misi sangat erat sekali berhubungan dengan ditemukannya kembali dimensi teologis. Artinya kehidupan manusia tidak tergantung keadaan sebab akibat, karena manusia tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa tujuan, arti hidup dan harapan. Jadi orang masa sekarang ini, zaman posmo, berpikir bahwa dia memiliki tujuan hidup yang secara signifikan, artinya bukan asal hidup seperti itu. Nah, itu adalah dimensi teologis yang ditemukan kembali ketika dulu orang sempat berpikir bahwa ya secara ilmu pengetahuan bila manusia hidup ya hanya untuk menikmati waktunya di dunia ini, setelah selesai di dunia ya sudah selesai. Nah, bukan seperti itu. Nah, yang keempat adalah tantangan terhadap mendewakan kemajuan. Modern sudah mencipta kita menjadi orang yang selalu berpikir tentang kemajuan-kemajuan yang disebabkan oleh teknologi. Nah, itu tidak disalahkan, tetapi kemudian kemajuan itu juga pada akhirnya mencipta struktur yang menindas kepada kemanusiaan. Nah, ini yang dikritik oleh Posmo. Misalnya karena kemajuan lah, karena teknologi lah, Perang Dunia Kedua terjadi sebetulnya. Nah, itu yang menjadi kritik dari Posmo terhadap modernisme. Lalu kemudian yang kelima, penemuan kembali nilai-nilai dalam fakta kehidupan.
Nah, perbedaan antara fakta dan nilai dalam masa pencerahan sangat nyata. Namun perbedaannya dalam era posmo ini menjadi tipis sekali. Artinya fakta dan nilai kehidupan itu sudah harus sejajar. Dulu orang di zaman modern nilai-nilai kehidupannya ini, tapi realitasnya ini. Itulah sebabnya dulu kita pernah populer sekali apa yang disebut dengan Das Sollen dan Das Sein itu, ya. Nanti kalian bisa gali sendiri apa yang dimaksud dengan Das Sollen dan dengan Das Sein. Itulah sedikit kelemahan dari kuliah jarak jauh ini, karena kita nggak bisa berinteraksi. Saya tidak bisa langsung mendengarkan respon dari kalian. Tapi marbo abai nama kita ate. Nah, kemudian yang keenam, pergeseran kepercayaan diri. Nah, di zaman modern juga manusia kadang-kadang kelihatan sangat pede sekali. Artinya sangat yakin sekali dengan ilmu pengetahuan bahwa segala sesuatu bisa dibuktikan, segala sesuatu bisa dipelajari, dan pada akhirnya posmo mengkritik itu karena ternyata manusia punya pengalaman-pengalaman juga. Ada dimensi pengalaman yang di dalamnya kemudian terkandung dimensi pengharapan yang benar-benar sungguh susah dijelaskan di dalam kesadaran tentang kebaikan, keburukan, struktur sosial seperti itu yang di tengah abad modern itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pergeseran dari individual ke ketergantungan positif. Nah, dulu di zaman modern memang orang berpikir ya saya, aku, ego itu sangat tinggi sekali dan berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetapi di dalam posmo kemudian kita melihat bahwa tidak ada satupun yang tidak saling terkait. Semuanya saling terkait, semua saling tergantung, sehingga tidak ada. Jadi seperti yang saya katakan, Superman is dead. Tidak ada orang hebat di zaman posmo ini. Semuanya adalah zaman kolaborasi. Bila kita ingin maju, ingin naik, maka berkolaborasi adalah satu-satunya cara untuk membuat kita semakin baik. Nah, kemudian pada zaman modern itu perkembangan ilmu PI sangat pesat. Di sanalah kita juga mengenal bapak-bapak misi di abad modern, misalnya William Carey seperti itu, ya. Nah, baru ada yang D.L. Moody. Nah, itu yang kemudian kita kenal di zaman postmodern itu. Jadi misiologi memang mengalami banyak kejayaan di era modern dan postmodern ini. Nah, kemudian itulah yang bisa kita catat dari perkembangan gereja misi di zaman modern dan postmodern. Nah, kemudian di akhir dari kuliah ini saya juga ingin menambahkan bagaimana misi, selayang pandang misi kita dalam sejarah gereja di Indonesia, ya. Nah, kilasan sejarah gereja di Indonesia, kedatangan bangsa-bangsa Barat, Portugis dan Spanyol di abad ke-16 ke Indonesia itu membuka babak baru di dalam cara menggereja kita, cara kita beriman dan berkepercayaan kepada Tuhan. Kekristenan sangat berkembang, maksud saya kekristenan bersama dengan Katolik berkembang pada zaman Portugis di Indonesia Timur. Itu kita masih melihat di Maluku, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara. Itu adalah basis kekatolikan karena memang tokoh pekabaran Injil pernah datang ke sana dari Katolik, Fransiskus Xaverius Satiman, kalau pernah kalian dengar. Dan kemudian di masa-masa itu perkembangan agama Kristen dan perjumpaannya dengan penganut agama lain juga mengalami perkembangan. Nah, misalnya pada masa-masa Portugis, waktu mereka tiba di Nusantara, sebetulnya penduduk di Jawa sudah banyak yang masuk Islam. Di pesisir Sumatera juga sudah banyak yang masuk Islam. Lalu tetapi kemudian misi bisa juga datang, tetapi memang karena mereka kadung masih menikmati agama yang baru, cara hidup yang baru oleh karena Islam, maka Portugis kurang berhasil menjalankan misinya. Dan sejarah mencatat tidak terlalu baik keberhasilan misi di zaman Portugis ketika itu. Tetapi di Indonesia Timur mereka lebih berhasil, karena di Indonesia Timur
lebih dekat budayanya dengan budaya kekristenan, termasuk dalam hierarki sosial budaya, termasuk soal makanan. Itu membuat mereka menjadi lebih mudah memasuki Indonesia Timur untuk bermisi. Dan perkembangan agama Kristen sebetulnya di Maluku, di Ternate itu sangat baik sekali. Nah, di Ambon dan di beberapa daerah hasil penginjilan dari Portugis sangat baik sekali. Nah, menurut Panden N, agama Kristen disebarkan di sana sebenarnya tidak dipaksakan, tetapi diterima berdasarkan pertimbangan politis, ekonomis, dan etnologis, dan juga militer. Dan juga penyebaran agama Kristen bukan merupakan fenomena religius, tetapi merupakan hasil persahabatan, hasil persaudaraan dari para pedagang-pedagang Portugis yang datang ke Indonesia Timur. Nah, jadi agama Kristen juga mereka rasa tidak terlalu mengganti budayanya ketika itu, karena memang hidup saudara kata di Indonesia Timur agak lebih terbuka kepada budaya-budaya yang baru. Nah, kemudian yang kedua pada masa POC. Pada masa POC sampai tahun 1799 di Indonesia hadir dibawa oleh personel dari armada dagang Belanda dengan POC-nya. Jadi gereja Protestan Belanda misalnya sudah mulai membuka gereja-gereja di Indonesia karena ada banyak pejabat-pejabat Belanda yang harus diakomodir secara agama. Dan tetapi POC ini pun tidak terlalu berhasil di dalam penginjilan karena bangsa kita merasa ini menjadi musuh bagi kita kolonial ini, sehingga mereka tidak terlalu menerima agama dari Belanda, yaitu agama Kristen, tetapi justru lebih menghargai agama-agama yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Islam, karena POC juga sangat negatif memandang Islam, sehingga mereka pada akhirnya mengalami konflik yang banyak ketika POC. Lalu setelah POC adalah pemerintah Hindia Belanda. Nah, kalau POC itu kan kongsi dagang, Hindia Belanda baru memulai menancapkan kukunya di kita tahun 1800 sampai 1942 sebelum mereka digantikan Jepang. Nah, periode inilah yang kemudian kita kenal sebagai puncak dari perkembangan kekristenan di Indonesia. Periode Hindia Belanda ini. Di sini penginjil-penginjil yang datang dari Katolik, baik Protestan, yang dari Jerman, yang dari Belanda, dan dari daerah-daerah lain, disinilah mereka bisa mengalami masa keemasan. Terbukti di tahun-tahun inilah, misalnya HKBP 1861, gereja Minahasa, gereja GPIB, Gemit, atau apa yang lain, di tahun-tahun seperti inilah mereka berdiri. Gereja Maluku, gereja Sulawesi, gereja Protestan Sulawesi, banyak sekali gereja yang berdiri sinode secara berdiri di tahun ini ketika zaman Hindia Belanda tahun 1800 sampai 1942. Karena mau dikata memang ketika itu Indonesia berada dalam posisi yang sulit, sehingga agama dari kolonial mau tidak mau terpaksa diterima dengan berat hati pertamanya, walaupun kemudian berhasil dinikmati. Nah, begitulah misi itu dijalankan pada masa itu. Dan mereka juga membantu kehidupan rakyat. Misalnya di Indonesia justru para misionaris lah yang mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat, mendirikan pusat-pusat kesehatan, memberikan jalan untuk ekonomi, dan juga bagaimana berorganisasi. Mereka yang mengajarkan itu kepada kita. Nah, jadi itu yang membuat Indonesia juga dalam masa pergerakan rasa nasionalisme tinggi, sehingga agama tidak terlalu dicampur bautkan dengan politik, sehingga misalnya Muhammadiyah, NU bisa seiring berjalan dengan kekristenan dengan baik karena sama-sama memiliki concern yang sama untuk merebut kemerdekaan pada waktu itu. Nah, kemudian pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945, di sini Indonesia secara moral sangat terpukul sekali, secara jasmani juga. Di sini banyak sekali orang Indonesia yang menjadi korban penyiksaan dan pembunuhan, bahkan juga kalangan Kristen. Para misionaris Barat dibunuh oleh tentara-tentara Jepang, dan itu membuat
penginjilan di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Misi kekristenan di Indonesia tidak berjalan dengan baik, bahkan mengalami serangan yang sangat besar, di mana orang-orang Jerman juga misionaris diusir dari Indonesia, ditangkap dan dibunuh. Nah, itu yang membuat kekristenan kita, misi di sana kurang berjalan dengan baik. Nah, kemudian pada masa Orde Lama tahun 150 sampai tahun 1965 Indonesia itu sudah mulai menghormati keberadaan keberagamaan. Jadi misalnya pembukaan Undang-Undang Dasar sudah menyiratkan bahwa kita bersama-sama boleh beragama di Indonesia ini dengan baik. Lalu kemudian di tahun-tahun itulah banyak gerakan-gerakan gereja yang baru juga, terutama gerakan-gerakan misi dari Pentakosta masuk ke Indonesia, baru ada gereja Baptis juga yang masuk ke Indonesia. Nah, jadi kegiatan misi di sana sebenarnya sangat baik sekali, ditambah dengan peranan orang-orang Kristen Protestan, Katolik di bidang politik juga sudah mulai menonjol. Di sana kita sudah mengenal beberapa orang, misalnya Dr. Johannes Leimena, Amir Saripudin. Nah, seperti itu sudah banyak yang berkiprah di dunia politik di Indonesia, sehingga itu pun membantu pekabaran Injil, usaha-usaha misi yang dilakukan oleh kekristenan di Indonesia. Nah, tetapi pada masa Orde Baru, dalam artian tertentu bisa juga disebut sebagai masa keemasan kekristenan. Karena di zaman Orde Baru, di akhir Orde Baru tahun 65 ketika PKI dihanguskan dari Indonesia, banyak orang yang takut disebut sebagai PKI kemudian memeluk agama tertentu, dan agama Kristen banyak sekali menjadi pilihan karena tidak terlalu mengkhawatirkan dengan cara hidup yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia. Jadi di situ pun banyak sekali, tetapi sekaligus juga banyak gereja-gereja berdiri oleh karena banyak perpecahan terjadi di antara gereja-gereja yang ada di Indonesia. Nah, jadi masalah ini kemudian melihat kawan kita Muslim mulai melihat kekristenan sebagai ancaman. Maka mulailah ditiupkan ada isu-isu kristenisasi di Indonesia. Maka sampai pada puncaknya tahun 78 keluarlah SKB 2 Menteri itu, surat keputusan bersama SKB 2 Menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, bahwa bagaimana caranya yang mengatur penyiaran agama, pendakwaan, dakwah agama, dan juga penginjilan yang dilakukan oleh agama-agama. Dan ini semakin mempersulit gerakan misi yang ada di Indonesia, sehingga pada akhirnya inilah yang kemudian memunculkan semangat kita untuk melakukan misi lagi. Itulah yang saya katakan tadi sebelumnya. Kelas misiologi 1 kita belajar apa itu misi, lalu kemudian di kelas misiologi 2 nanti kita akan mulai belajar tentang bagaimana melakukan misi, bagaimana bermisi. Jadi ini akhir dari kuliah kita untuk kelas misiologi. Setelah ini saya hanya akan memperkenalkan sekilas kepada kita tentang teologi interkultural, dan kemudian kita mengakhiri mata kuliah misiologi 1 ini, dan akhirnya saya mengucapkan selamat belajar. Selamat mengerjakan tugas-tugas. Jangan lupa kirimkan tugasmu untuk mata kuliah ini 300 sampai 400 kata sebagai catatan dari perkuliahan kita. Lalu jangan lupa menuliskan juga tugas akhir semester dari yang sudah kita sepakati, buku-buku yang sudah saya sharekan kepada kalian, buku yang akan kalian coba bikin laporan bacaannya sebagai tugas akhir semester, dan kemudian kita akan memasuki ujian akhir semester dengan sistem take home. Terima kasih untuk perhatian kita untuk video ini. Saya berhenti sampai di sini. Saya ucapkan sampai bertemu kembali. Selamat belajar, selamat bertugas, selamat berjuang, tetap dengan kehidupan, menjaga kehidupan yang sehat dalam kenormalan baru di negara dan bangsa kita, dan semoga kita bisa cepat bertemu kembali. Horas, horas, horas.